adalah kendaraan ini kemarin diperiksa di sub, fungsi gas rem dan koplingnya layak, artinya kendaraan ini secara umum aman. Ini selesai. Kita kan dia minta nih upacara nih, ya? Yang ini upacara makanya kita pasang. Upacara apa? Lagi apa ya? Upacara. Tadi yang mereview dulu, pada masalah jadi kita bilang dulu masuknya udah salah. Kita masuk ke kelasnya dulu udah salah. Nah, itu saya biasa kan kalau berhenti kan dibawa turunan tuh, gitu ya. Yang banyak itu nggak tahu kenapa, tahu gas sendiri itu Pak. Kabur nggak itu mobilnya kan? Iya, makanya pas saya nonton video itu banyak apa, nggak ini belum dapat orangnya. Orangnya dapat. Iya. Bukan sampai yang panik satu tuan. Enggak, kalau nggak panik, biasanya coba saya pada di situ tuh berarti. Saya kejadian jadi orang sih. Enggak, nyangkut nggak? Kaki lambang lu guys. Supaya ngangkut Pak. Hah? Banyak. Takut pus di karpet. Tenang nyangkut. Dari temuan kami ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut, yaitu kami sampaikan bahwa tersangka jadi sebelum kejadian tidur baru sekitar jam 4 pagi, kemudian jam 05.30 tersangka sudah berangkat ke SPPG untuk mengendarai mobil mitra SPPG tersebut, sehingga waktu istirahatnya kurang. Itulah mungkin yang menjadi bahan bagi kita bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut tersangka dalam kondisi yang tidak layak dalam mengendarai kendaraan. Untuk kemarin kita sudah laksanakan pemeriksaan secara fisik ataupun protes terhadap kendaraan tersebut. Dari sistem pengereman kita bisa melihat dari beda rem, terus ke reservoir tank untuk minyak rem tetap tidak ada kekurangan. Untuk saluran-saluran yang jadi remnya itu ada depan cakram, belakang tromol, jadi tidak ada kebocoran di selang-selang, baik yang membagi depan kanan kiri, belakang kanan kiri. Jadi kondisi kendaraan untuk sistem pengeremnya bagus. Untuk rem utama, untuk keadaan rem parkir kita coba juga dalam keadaan bagus. Demikian. Mungkin ada pertanyaan. Itu mobil ulang tahun berapa Pak? Tahun 2023 Pak. Pak, untuk kasusnya itu murni kecelakaan atau ada indikasi sabotase Pak? Sampai saat ini kasus ini kami belum menemukan adanya sabotase. Yang pasti ini murni kelalaian, ya kelalaian. Kalau pengertian kecelakaan lalu lintas adalah kejadian antara kendaraan di jalan raya. Jadi ini murni kelalaian yang mengakibatkan orang lintas. Jadi pada peristiwa yang terjadi saat ini sudah dilakukan pengecekan bahwa kendaraannya itu layak pakai, namun di sini faktornya adalah faktor dari pengemudinya itu sendiri yang melakukan kelalaian. Dia melalai dalam mengoperasikan kendaraannya sehingga mobil itu melaju dan menabrak. Demikian yang kita simpulkan. Itu Pak, status supir itu supir utama atau supir kanan? Karena kan kebanyakan di medsos ataupun informasinya itu supir. Dari fakta yang kami dapatkan, sopir ini sudah 2 kali mengantar makanan NBG ini. Supir utama ya? Ya, kalau untuk statusnya itu sopir pertama atau kedua itu nanti akan kita dalami di pihak. Tapi yang jelas memang tersangka ini secara kelayakan dia juga memiliki SIM, sehingga memang sudah dinyatakan sebetulnya layak untuk mengendarai kendaraan. Hanya saja pada saat kejadian karena faktor mungkin dia begadang sebelumnya itu menyebabkan dia sehingga lalai dalam berkendara. Pak, kemarin kan ada pengakuan juga dari pelaku kalau misalnya salah injak pedal, itu benar sih Pak, dan bagaimana? Iya, dari kemudian disampaikan yang bersangkutan menyampaikan salah injak pedal, yang harusnya dia menginjak rem pada saat dia bergerak itu, tapi dia salah menginjak gas karena panik, dia akhirnya tidak bisa mengontrol lagi. Makanya dia tetap berusaha membelokkan itu ke kiri karena pertimbangannya dia merasa di depan itu banyak orang,
berusaha seminim mungkin dia ke kiri supaya dia menghindari kerumunan itu. Pak, tadi kan dikatakan bahwa dia kelelahan dan baru tidur jam 4. Apakah pihak SPPG tempat dia bekerja sudah mengetahui bahwa dia kelelahan dan tetap menyuruh dia untuk jalan gitu? Itu masih kita dalami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.